Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Kobi Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa pergerakan pair yang ada dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat dari video-video kami, bisa berikan traktir kopi supaya kami lebih semangat di dalam mengedukasi. Kita mulai dari XAUSD. Ya, kita perhatikan XAUSD. Ini ada area, ada likuiditas, yaitu sell set liquidity. Ini sell set liquidity. Dan ini juga ada sell set liquidity, dan sell set liquidity ini sudah diambil ya. Ini diambil. Dan kita lihat, perhatikan juga di sini ada fair value gap. Jadi ini ada area sell set liquidity dan ini ada fair value gap. Jadi kemungkinan ketika harga turun di area sini, dia akan naik dan kita akan cari konfirmasi entry di area sini. Tapi saya perhatikan juga ini ada liquidity. Ini liquidity. Jadi kemarin gini kita ada entry di sini juga. Ya. Karena kita perhatikan di sini ada liquidity. Sell set liquidity, kemudian ada konfirmasi entry. Ya. Konfirmasi entry di area ini. Kita kemarin entry menggunakan M5 di sini. Ini entry pertama. Ya. Jadi ini kita tidak garis lagi karena udah diambil ya. Sekarang liquidity-nya adalah ini. Ya. Liquidity ini dan ini. Jadi kita akan lihat nanti ketika dia ngambil liquidity. Ini ada dua liquidity. Jadi kita akan cari peluang buy jika liquidity ini diambil. Ya, jika liquidity ini diambil. Ya, acuan kita adalah TF4. Jadi semalam kita ada entry di area sini ya. Kita ada entry di area sini. Ini perhatikan ketika turun ya, dia ambil liquidity ini. Dia ambil dari fair value gap. Ini H4 ada area fair value gap ya. Ketika berada di area fair value gap ini kita cari sell. Kita bisa cari sell di area sini. Ya. Jadi entry-nya di sini, area sini. Kita bisa perhatikan dia sudah membuat liquidity ya, liquidity grab. Ini liquidity grab, kemudian turun, drop ya, drop, naik lagi. Ya ini drop. Ini adalah area dia membuat market structure shift di sini. Jadi entry kita kemarin adalah di area fair value gap di R15. Dengan target ini adalah area. Ini ada fair value gap. Ini adalah fair value gap.
Meskipun ini sempat diambil, tapi fair value gap ini juga saya lihat masih ada celah ya, dan ini baru sedikit sekali diambil. Ternyata ketika ngambil dari area ini ya, di area ini ada reaksi ya, dan ini kemungkinan akan naik dulu ya sampai area sini ya, naik dulu sampai area sini baru turun. Ini analisa ya, skenario. Atau dia ngebreak area ini, ngebreak, dia membuat market structure break. Kalau di break area ini kemungkinan dia akan naik ya, kemungkinan akan naik jika area ini di break ya, area ini di break. Jadi dia akan balik lagi ke area sini. Ini skenario nya ya, seperti ini. Atau bisa jadi dia ambil dari liquidity ini ya, kemudian membuat konfirmasi untuk sell. Kalau ini berdasarkan TF4. Kalau TF besar, ini adalah area liquidity ya. Biasanya di TF besar ini ada reaksi ya. Saya lebih suka ambil dari TF besar karena lebih jelas arahnya ketimbang TF-TF kecil. Gelombang-gelombang juga bisa kita manfaatkan untuk entry. Gelombang kecil ya. Ya, ini kemungkinan naik dulu ya, atau bahkan tembus sampai area ini. Namun kalau kita lihat ini akan naik ya. Ini akan naik dulu ya. Ngambil area ini. Ini ada fair value gap. Ya, ini ada fair value gap. Naik sampai area sini dulu. Ya. Tergantung dia ada displacement naik tinggi ya, dia akan naik. Kita mengikuti gelombang-gelombang market yang kecil. Yang terpenting adalah kita tahu gelombang besarnya ya, arah besarnya. Ini target pertama. Ini kalau entry di sini, ini target pertamanya adalah ini. Kalau dia tembus ya, tembus lagi sampai arah sini ya, kita cari entry, bisa sell bisa buy ya. Kalau kita sell cari di area sini, kalau buy ya kita nanti cari di area di dalam sini. Selanjutnya USD CAD. Ini analisa kemarin ya. Ini sudah berdasarkan analisa ya. Kita perhatikan di TF daily atau weekly ya. Sama daily weekly. Di sini ada based liquidity ya. Kita perhatikan di sini ada based liquidity. Dan ketika based liquidity ini diambil ya, ada dua kemungkinan, dia naik ke atas terus apa turun dengan melihat kondisi market atau melihat market strukturnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini di H4 ini ada fair value gap. Ya. Ini ada fair value gap dan ini udah di break ya. Ya sempat ngambil liquidity ini, kemudian ngambil ini ya, karena berada di area atas ya, berada di based liquidity, jadi kita akan cari peluang buy. Kita perhatikan di sini dia ambil fair value gap kemudian turun ya, ini sesuai analisa sebelumnya kemarin ya, bisa dilihat video sebelumnya. Kemudian ya, kita perhatikan ini dia membuat liquidity di sini ya. Buat liquidity, kemudian kita bisa coba entry nanti ya di area sini. Kita cari area yang bagus ya.
kita bisa manfaatkan di area ini untuk cari sell ya. Dengan target ini bisa sampai area sini ya. Bisa sampai area sini. Kita lihat di H1 ini ada order block. Ini ada order block, bahkan ini ya, kita cari buy nanti area sini ya. Ini kemungkinan masih turun. Selanjutnya Euro USD ya, Euro USD. Oke, analisa kemarin ya, kita perhatikan ya, ini basic liquidity, dua basic liquidity itu diambil di atas dan bawahnya. Ini lebih ke swing low, ini swing high, ini ke basic liquidity, ini diambil ya, diambil, kemudian ada reaksi untuk sell ya. Sebenarnya kita bisa memaksimalkan entry di area ini. Kemarin ada yang nanya ini, saya ingat ketika live ada yang nanya kondisi Euro USD gimana ya. Ini saya garis, kemungkinan dia akan turun sampai sini karena dia udah ngambil dari fair value gap. Di sini ada market structure shift, ada fair value gap, kemudian turun ya. Dan kemungkinan ini diambil dulu ya, diambil ya. Ini fair value gap ini udah diambil ya. Jadi misalnya kita entry di sini ya, target di sini dulu ya, di sini dulu. Selanjutnya ini ada order block ya. Kalau kita ingin sell ya, kita tunggu dulu nih area ini, nunggu ngebreak ya, dia membuat market structure break dulu yang disertai dengan pergerakan yang relatif kencang, itu kita bisa maksimalkan untuk entry sell. Kemungkinan dia akan sampai sini ya, tapi ini belum ada tanda-tanda penurunan karena belum ada yang di break. Ini kuncinya adalah di sini ya. Ini bisa naik ya, bahkan ini kalau ini bisa naik, tapi saya nggak ambil buy ya, karena areanya nggak terlalu bagus. Lihat nanti. Kemudian USD CHF ya, USD CHF kita ada entry dan analisa sebelumnya ya. Ini adalah order block, ini ada liquidity atau swing low ya. Ketika diambil swing low, sebenarnya saya entry di awal di sini, ini entry di awal di sini, SL di sini, dan ini hampir SL. Ternyata dia nggak langsung naik, dia membuat manipulasi dulu di area sini. Jadi kita SL-nya harus lebih agak ke bawah ya, supaya melihat ya, mengantisipasi adanya manipulasi ya. Ternyata dia buat manipulasi kemudian naik, baru naik. Ini kemungkinan nih, ini di awal ya, bisa sampai sini. Kalau ini diturun ya, ini hati-hati ya. Kalau ini di break, harus hati-hati. AUD USD ya, sama, ini AUD USD ini ambil sell set liquidity, kita hapus saja biar nggak terlalu banyak ya. Ambil sell set liquidity, kita lihat di M15. Di awal saya ada entry di sini ya, ini nggak diambilnya, tidak diambil. Nah, kita lihat ini juga fresh, ada fair value gap, ini nggak diambil juga. Ini kemungkinan nanti kalau turun ini bisa diambil ya, tapi karena kondisi market udah terlalu tinggi, punya udah di atas ya, kita tetap harus hati-hati di area sini.
saya lihat seperti ini, saya tidak melakukan apa-apa kecuali kondisi market sudah jelas dan ada konfirmasi untuk entry. GPP USD ya, ini analisa awal kita, ini belum ada diambil ya, dan sekarang bahkan dia ambil ini, area ini. Coba kita lihat tempat D1 ya, ini ada fair value gap ya. Untuk B kita masih belum ada, saya tunggu lagi. Kalau dia B ya kalau kita mau B kita tunggu ya, ambil liquidity dulu, karena ini sebenarnya belum membuat liquidity ya, membuat liquidity grab. Kalau dia membuat liquidity grab, ini akan jadi sasaran kita untuk entry. Selanjutnya NZD USD. Oke. NZD USD ya, ini juga ngambil sell set liquidity ya, sell set liquidity, tapi kita tidak diberi kesempatan untuk entry karena dia langsung naik kencang. Saya coba cari-cari kemarin di sini. Nah, harusnya ini ya, saya entry-nya di area sini, ada fair value gap. Ini nggak diambil fair value gap. Nah, dasarnya udah tinggi ya, kita tidak kejar, kita tinggal lihat lagi, nyari entry sell. Ini nggak di respect. Ini kemungkinan di weekly ya, weekly nih, weekly ini kita lihat. Oke, di weekly ini ada weekly ya. Ini kalau di daily yang ada order block ya. Ini kemungkinan di dua area ini, kalau ada konfirmasi sell kita akan cari sell. Kemudian NZDJP. Oke, perhatikan NZDJP ya, karakter NZD itu kalau naik ya naik, kalau turun itu karakternya. Jadi ya harusnya kalau entry awal di sini ya. Coba kita cari atasnya. Oke, di sini atasnya, tapi ini kemungkinan akan naik lagi. Kita cari di sini, cari gelombangnya untuk coba kita lihat ya satu. Ya, ini kemungkinan dia ngambil area ini kemudian naik. Nah, ini analisa awal dia akan naik sampai sini. ODJP, oke. ODJP ini kita garis ya, order block. Ya, ini di awal, ini awal sekali pernah ini kita garis. Nah, ini nggak diambil ya, kita cari entry di sini, nggak diambil. Ini sell, ini lagi ambil itu. Oke, kita bisa lihat di sini, ini kemungkinan naik dulu baru turun. Ambil ini fair value gap. Kemudian JHF JP. Oke,
ambil liquidity ini. Oke, nggak terlalu bagus. EUR/JP kita nggak melakukan apa-apa. Oke, di awal kita mau entry di sini. Ini masih bisa kita maksimalkan nanti. CADJP. Oke. Ini harusnya entry di sini. PPCP. Oke, dia ambil order block nih, naik. Kita bisa cari buy di area-area ini. Namun tidak ada yang menarik ke EUR NZD. Ya, ini sebenarnya saya ada entry di sini ya. Target TP adalah area sini. Sudah hits. Ini ya entry kita. Harusnya entry awal di sini. Nih. Order block. Entry di sini. Kalau tinggal sebenarnya bisa entry di sini. Ya. Ini masih turun, kemungkinan masih turun ya. Kita hapus dulu, kita cari entry. Oke, ini udah beset liquidity. Kita ukur dulu. Ya. Oke, hampat di mana dia? Di sini ya. Bisa di sini, nanti kita tunggu. Oke, yang fresh di hampat. Ya, jadi ketika dia naik sini, kita akan entry sell. Cari peluang entry sell. Target ini lumayan jauh. Oke, bisa di sini. Naik. Ya, di area sini ya. Selanjutnya Nasdaq. Ya, Nasdaq ini lihat dia ambil ini. Dihapus, nggak ada reaksi. Ini dia ada reaksi, adalah area sini. Di awal kita mau entry di sini nih, nggak kena. Ya, ini juga harus hati-hati ya. Tapi ini bisa kita lihat nanti masih ini. Oke, ini ada fair value gap. Kita bisa bergunakan area ini. BTC USD ya nggak diambil ya, udah mau sampai target tidak diambil. Ini ada entry di sini masih belum diambil. Kemungkinan dia akan naik sampai sini. Ya, mungkin demikian analisa saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.